Menjelang duel panas Persib Bandung versus Lion City Sailors, situasi mendadak memanas. Media Singapura heboh melihat gelombang bobotoh yang terus berdatangan. Sementara pihak Lion City dibuat kaget dengan kabar terbaru soal striker muda timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, yang disebut-sebut bakal merapat ke Persib. Ada apa sebenarnya di balik kegaduhan ini? Benarkah kedatangan bobotoh membuat panik tuan rumah? Apakah Mauro Zijlstra benar-benar menuju ke Bandung? Apa yang membuat media Singapura sampai ikut ribut? Semua jawabannya akan bikin kalian tercengang. Makanya jangan skip videonya. Like sekarang juga biar makin semangat bikin konten Persib. Komen pendapat kalian. Setuju Mauro Zijlstra ke Maung Bandung? Share ke bobotoh lain biar makin heboh. Subscribe karena kabar terbaru Persib bakal terus gue update tiap hari. Gelombang biru kembali bergerak dan kali ini Singapura yang merasakannya. Menjelang duel panas antara Persib Bandung dan Lion City Sailors di matchday kelima AFC Champions League 2 2025-26, media negeri Singa dibuat heboh oleh arus besar bobotoh yang bersiap memadati Stadion Bishan. Suasana ini menggema sejak awal pekan ketika laporan demi laporan dari media lokal menyeruti pergelakan supporter Persib yang terus datang dari berbagai penjuru. Dalam pemberitaan FIFA.co.id pada Rabu 26 November 2025, disebutkan bahwa ribuan bobotoh diperkirakan bakal memenuhi area stadion. Hal ini bukan sekedar rumor, melainkan sudah terlihat dari banyaknya unggahan di media sosial. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah video dari akun Volksy Football yang memperlihatkan pesawat rute Asia dipenuhi jersey biru. Seolah setiap kursi adalah bagian dari tribun dan setiap penumpang membawa semangat yang sama, mendukung Maung Bandung di tanah perantauan. Media Singapura menilai fenomena ini bukan hal biasa. Mereka menyebutnya invasi biru yang membawa atmosfer berbeda ke pertandingan sekelas ACL 2. Singapura, yang biasanya menjadi tuan rumah dengan dukungan lokal yang tertib dan terkendali, kini diperkirakan menerima tekanan mental tambahan dari supporter lawan yang jumlahnya luar biasa besar. Tak hanya itu, pemberitaan menyoroti bagaimana bobotoh selalu menjadi perbincangan di setiap laga tandang Persib musim ini. Dari Thailand hingga Malaysia, warna biru selalu hadir dan seringkali mendominasi. Kini narasi yang sama mulai terulang di Singapura, dan sorotan media memperlihatkan satu pertanyaan utama. Apakah Stadion Bishan akan menjadi kandang kedua Persib? Dengan ekspektasi yang terus naik dan antusiasme supporter yang tak terbendung, babak pertama drama baru Persib Bandung di kompetisi Asia resmi terbuka. Jika laga di Thailand dan Malaysia sebelumnya menyisakan cerita tentang Tribun Biru, maka Singapura kini bersiap menghadapi fenomena yang sama, bahkan lebih besar. Media lokal, terutama berita harian, menyoroti dengan intens bagaimana bobotoh bukan hanya hadir, tetapi berpotensi merebut dominasi tribun Lion City Sailors di Stadion Bishan. Dalam liputannya pada Senin 24 November 2025, berita harian mengungkapkan bahwa sejumlah tiket yang seharusnya diperuntukkan bagi pendukung tuan rumah ternyata telah dibeli oleh bobotoh. Fakta ini mengejutkan publik Singapura. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa gelora supporter Persib bukan hanya soal jumlah, tetapi juga keberanian untuk menguasai area yang biasanya steril dari tamu. Media Singapura menggambarkan kemungkinan terjadinya tsunami biru di tribun. Mereka memprediksi atmosfer laga akan sangat berbeda dari pertandingan kandang LCS sebelumnya. Dominasi visual dari warna biru disinyalir dapat mempengaruhi fokus pemain tuan rumah. Bagi sebagian pengamat, ini bukan sekedar rivalitas antar klub, melainkan demonstrasi kultur supporter Indonesia yang terkenal militan dan loyal. Warganet Singapura pun ramai membahas kemungkinan Tribun Bishan berubah menjadi GBLA Mini. Banyak yang bertanya, apakah supporter LCS mampu menghadapi derasnya suara dan nyanyian bobotoh yang sudah terkenal hingar-bingar di Asia Tenggara? Dalam perspektif media, fenomena ini tak hanya mengejutkan, tetapi juga menantang. Ini menjadi alarm bagi manajemen LCS untuk mengambil sikap antisipatif. Terlebih, dukungan masif bobotoh di laga tandang sebelumnya terbukti mampu menekan mental tim tuan rumah. Pertanyaan besar kini menggantung di udara Singapura. Apakah Tribun Bishan masih milik Lion City Sailors atau justru akan tenggelam oleh lautan biru Persib Bandung? Kepanikan kecil mulai terasa di kubu Lion City Sailors. Bukan karena kekuatan Persib Bandung semata, tetapi oleh besarnya arus bobotoh yang berpotensi mendominasi tribun tuan rumah. Situasi ini memaksa manajemen LCS mengambil langkah cepat, terutama setelah laporan menunjukkan banyaknya tiket tribun reguler, bahkan yang khusus untuk fans tuan rumah, diborong oleh para pendukung Persib. Lion City Sailors sebenarnya sudah mengalokasikan jatah tiket resmi untuk bobotoh.
Namun, seperti yang sering terjadi, jumlah itu jauh dari cukup. Antusiasme supporter Maung Bandung yang selalu melakukan away sejati di setiap laga ACL 2 membuat mereka mencari cara lain untuk bisa masuk stadion. Akhirnya, ratusan, bahkan mungkin ribuan bobotoh membeli tiket di sektor yang seharusnya diisi oleh pendukung lokal. Situasi ini membuat LCS harus mengeluarkan pernyataan resmi yang lebih tegas dari biasanya. Dalam rilisnya, mereka menyatakan bahwa seluruh peraturan masuk ke stadion akan diberlakukan secara ketat tanpa pengecualian. Mereka menegaskan bahwa siapapun yang tidak mematuhi zona supporter atau melanggar regulasi keamanan dapat ditolak masuk atau bahkan dikeluarkan dari stadion. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya LCS menghadapi potensi tribun takeover oleh bobotoh. Dari segi keamanan, Singapura dikenal disiplin dan tegas dalam mengatur keramaian. Namun mereka juga memahami bahwa fans Indonesia, terutama bobotoh, memiliki budaya dukungan yang jauh lebih ekspresif dibanding fans lokal. Manajemen klub serta otoritas stadion kini bekerja sama untuk memetakan ulang jalur masuk, rekayasa jalur penonton, hingga penempatan steward tambahan. Banyak yang menyebut langkah ini sebagai operasi pengamanan biru, sebuah upaya untuk mencegah dominasi supporter tamu yang terlalu besar. Di balik semua itu, tersirat satu ketakutan. Laga kandang yang seharusnya menjadi keuntungan bagi Lion City Sailors justru berubah menjadi tekanan besar ketika suara bobotoh diprediksi menggema lebih keras dari fans tuan rumah. Sementara manajemen Lion City Sailors sibuk menyiapkan protokol ketat, publik dan media Singapura justru diselimuti rasa penasaran. Pasalnya, fenomena invasi biru bobotoh dianggap sebagai sesuatu yang jarang terjadi di sepak bola Singapura. Atmosfer pertandingan yang biasanya tertib, tenang, dan penuh kedisiplinan, kini diprediksi berubah drastis menjadi riuh dan intens. Media lokal mulai mempertanyakan apakah Tribun Bishan mampu mempertahankan identitasnya. Banyak yang mengibaratkan stadion itu akan menjadi arena netral, karena kekuatan dukungan bobotoh seringkali mampu menenggelamkan suara fans tuan rumah. Di berbagai forum daring, warga Singapura membahas kemungkinan bahwa warna biru akan lebih dominan daripada putih biru khas LCS. Sebagian menyambut fenomena ini dengan antusias, menyebut bobotoh sebagai salah satu komunitas supporter paling kreatif dan vokal di Asia Tenggara. Mereka penasaran bagaimana chants, gerakan koreografi spontan hingga drum khas Tribun Indonesia akan terdengar di Bishan. Namun ada pula yang mengaku khawatir, bukan karena kericuhan, tetapi karena intensitas dukungan yang bisa mempengaruhi performa mental tim LCS. Fenomena ini juga memunculkan diskusi tentang budaya sepak bola. Banyak warga Singapura mengakui bahwa fanbase mereka tidak sebesar negara tetangga, terutama Indonesia. Karena itu kehadiran bobotoh dianggap sebagai pengingat keras bahwa dukungan supporter dapat menjadi kekuatan utama dalam pertandingan. Media Singapura kemudian menyoroti rekam jejak bobotoh yang sejak awal kompetisi ACL 2 selalu mendominasi tribun lawan. Contoh paling nyata terjadi saat Persib bertandang ke Thailand dan Malaysia, ketika stadion lawan tampak lebih mirip kandang Persib. Kini, Singapura berada di titik yang sama. Publik mulai bertanya-tanya, apakah Bishan Stadion akan tetap menjadi benteng Lion City Sailors, atau justru berubah menjadi panggung besar bagi bobotoh untuk menyanyikan lagu-lagu kebanggaan Persib. Atmosfer laga dipastikan berbeda dari biasanya, lebih tegang, lebih hidup, dan lebih biru. Persib Bandung datang ke Singapura bukan hanya membawa nama besar, tetapi juga optimisme tinggi yang tak terbendung. Persiapan Maung Bandung berjalan hampir sempurna, dan satu-satunya pemain yang absen adalah gelandang pekerja keras Adam Alis yang masih dalam masa pemulihan cedera. Meski begitu, absennya Adam tidak menjadi halangan besar bagi skuad asuhan Boyan Hodak. Komposisi lini tengah masih solid dengan kehadiran Mark Klok, Tom Haye, dan Luciano Guikosea, yang mulai menunjukkan chemistry kuat di kompetisi Asia. Kabar baik lainnya datang dari sektor pertahanan. Federico Barba, bek asing yang sempat mengalami cedera, kini berangsur pulih dan berpeluang tampil. Kehadirannya menjadi tambahan besar bagi lini belakang Persib yang membutuhkan ketenangan sekaligus pengalaman di laga-laga berintensitas tinggi. Boyan Hodak pun memastikan bahwa keputusan akhir mengenai Barba akan diambil mendekati kick-off tergantung pada kesiapan fisiknya. Meski hanya membutuhkan 1 poin untuk mengunci tiket ke fase gugur, Persib sama sekali tidak datang dengan mental bertahan. Dalam berbagai sesi latihan, Hodak menekankan pentingnya bermain agresif, menguasai tempo, dan menekan sejak menit awal. Persib ingin menegaskan bahwa mereka bukan sekedar tim tamu, tetapi penantang serius di kompetisi ACL 2. Para pemain pun merespons dengan semangat tinggi. Kehadiran ribuan bobotoh di Bishan diprediksi menjadi suntikan energi tambahan.
Bahkan beberapa pemain mengakui bahwa mereka merasa seperti bermain di kandang sendiri ketika melihat warna biru mendominasi tribun. Situasi Persib jelang laga bisa dibilang berada dalam kondisi paling ideal. Kekuatan mental sedang berada di puncak, performa stabil, dan dukungan supporter luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, mampukah Persib mengkonversi semua modal tersebut menjadi kemenangan penting di tanah Singapura? Di sisi lain, Lion City Sailors berada dalam kondisi yang jauh lebih kompleks. Performa mereka di ajang AFC Champions League 2 tidak sepenuhnya meyakinkan. 2 kekalahan beruntun dari Bangkok United membuat moral tim sempat menurun. Dari 4 laga yang telah dijalani, LCS hanya mampu mengemas 1 kemenangan, hasil 4-2 atas Lanor FC, dan 1 hasil imbang kontra Persib pada pertemuan pertama di Bandung. Namun, cerita berbeda terjadi di kompetisi domestik. Di ajang Singapura Premier League, Lion City Sailors justru tampil impresif dengan catatan tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Performa itu menjadi modal penting bagi skuad Alexander Rankovic untuk bangkit dan menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang mudah ditundukkan di hadapan fans sendiri. Selain itu, jeda kompetisi S-League membuat LCS punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri. Mereka menjalani latihan intens selama masa libur, dan bahkan melakoni laga uji coba tertutup melawan Chong'an Hanoi pada 15 November. Walaupun hasil pertandingan itu tidak dipublikasikan, Rankovic menegaskan bahwa uji coba tersebut sangat membantu timnya memperbaiki organisasi permainan dan ketajaman lini depan. LCS memahami bahwa tekanan besar menanti mereka di laga ini, bukan hanya karena Persib tampil solid, tetapi juga karena kemungkinan besar mereka akan bertanding di bawah suara lawan. Rankovic dalam konferensi pers menyatakan bahwa timnya telah siap menghadapi atmosfer yang berat dan menjamin bahwa para pemain akan tampil penuh keberanian. Dengan kebutuhan besar untuk kembali ke jalur kemenangan demi menjaga peluang di ACL2, Lion City Sailors memiliki motivasi ganda. Tidak hanya mempertahankan kehormatan sebagai tuan rumah, tetapi juga membuktikan bahwa mereka layak berada di kompetisi level Asia. Laga ini menjadi ujian moral sekaligus teknis bagi LCS. Mampukah mereka bertahan dari tekanan Persib dan serbuan bobotoh, atau justru terbenam di bawah gelombang biru? Jelang laga yang dinanti di Stadion Bisan, atmosfer semakin memanas. Pertandingan antara Lion City Sailors dan Persib Bandung diprediksi menjadi salah satu duel paling sengit di fase grup AFC Champions League 2 musim ini. Kedua tim datang dengan motivasi tinggi, namun membawa tekanan berbeda. Lion City wajib menang untuk menjaga peluang, sementara Persib cukup membutuhkan 1 poin untuk melaju ke babak selanjutnya. Meski ambisi mereka jelas lebih besar dari sekadar bermain aman. Dari sisi teknis, duel ini diperkirakan berjalan dengan tempo cepat. Persib datang dengan formasi 4-3-3 yang begitu familiar, mengandalkan kreativitas Mark Klok dan Tom Hey di lini tengah untuk mengontrol ritme permainan. Di lini depan, kecepatan Beckham Putra Nugraha, naluri gol Andrew Jang, dan kekuatan fisik William Barros diproyeksikan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Lion City. Bila Federico Barba benar-benar pulih dan dimainkan, daya tahan lini belakang Persib akan meningkat signifikan. Lion City Sailors, di sisi lain, tampil dengan formasi 5-4-1 yang lebih fleksibel. Trio bek tengah Diogo Costa, Lionel Tan, dan Tony Datkovic menjadi tembok kuat. Sementara di lini depan, mereka mengandalkan Anderson Lopez, striker yang lihai memanfaatkan celah kecil. Rankovic kemungkinan besar akan menekan sektor sayap Persib untuk mematikan pergerakan pemain kreatif. Namun, aspek non-teknis juga menjadi faktor besar. Dengan potensi dominasi suara bobotoh, gelombang dukungan untuk Persib bisa menjadi pemain ke-12 yang membuat mental pemain Lion City terguncang. Kedua tim pun sama-sama sadar bahwa pertandingan ini bukan sekadar laga grup biasa, melainkan duel penentu. Akhirnya pertanyaan kunci muncul. Siapa yang lebih siap mental, lebih kuat fisik, dan lebih tajam taktik? Laga ini bisa menjadi penentu siapa yang melangkah lebih jauh dan siapa yang harus menghadapi tekanan baru. Di tengah riuhnya persiapan laga melawan Lion City Sailors, muncul kabar lain yang tak kalah menarik di kalangan pecinta Persib Bandung. Nama Mauro Zylstra, pemain muda diaspora Indonesia berusia 19 tahun, kembali mencuri perhatian setelah memberikan sinyal kuat akan meninggalkan FC Volendam. Minimnya menit bermain di klub Belanda itu membuat Zylstra mulai membuka peluang untuk hijrah ke luar negeri dan Persib menjadi destinasi yang paling sering disebut dalam berbagai laporan.
Spekulasi semakin menguat setelah Zylstra dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa ia dan agennya kini tengah mengevaluasi berbagai opsi. Ia membutuhkan klub yang bisa memberi jaminan waktu bermain dan jalur perkembangan yang lebih jelas. Dalam konteks tersebut, Persib menjadi salah satu opsi yang paling masuk akal. Selain karena statusnya sebagai klub besar dengan fasilitas modern, Persib juga sedang memperkuat skuad untuk putaran lanjutan Liga 1 dan musim berikutnya. Ada beberapa alasan mengapa rumor ini menjadi semakin realistis. Pertama, pemain diaspora tidak memakan kuota asing sehingga perekrutannya sangat menguntungkan. Kedua, komunikasi antar pemain diaspora Indonesia di Eropa cukup intens dan nama-nama seperti Jens Raven atau Rafael Struijk diyakini menjadi jembatan informasi yang memberikan gambaran positif tentang atmosfer sepak bola Indonesia. Persib pun dikabarkan mempertimbangkan reshuffle pemain asing dan diaspora pada bursa transfer tengah musim. Dengan strategi itu, pemain seperti Zylstra memiliki peluang besar untuk masuk ke proyek jangka panjang klub. Apalagi usia muda dan potensi besarnya bisa memberi Persib energi baru, baik untuk kompetisi domestik maupun pentas Asia. Jika rumor ini terwujud, Persib bukan hanya mendapatkan talenta muda dengan masa depan yang cerah, namun juga mempertegas ambisinya untuk bersaing secara konsisten di level internasional. Kini para pendukung hanya menunggu, apakah Maung Bandung akan menjemput bintang muda baru dalam waktu dekat.